Gereja bukan sekadar sebuah bangunan. Gereja adalah rancangan ilahi, dibangun dan ditegakkan oleh Allah sendiri. Tuhan berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan menguasainya." Gereja memegang kunci kerajaan Allah. Di sanalah yang sakit menerima kesembuhan, yang terikat mengalami kelepasan, dan yang hancur dipulihkan kembali. Gereja adalah tempat bagi jiwa yang haus, dipuaskan oleh air kehidupan, dan hati yang lapar dikenyangkan oleh roti kehidupan. Di gereja, yang terhilang ditemukan, yang putus asa menemukan harapan, dan yang tersesat menemukan jalan pulang. Di sanalah dunia menyadari realita kebangkitan Kristus. Dan kisah paling agung sepanjang zaman terus dikumandangkan, kabar baik keselamatan melalui salib Yesus Kristus. Maka hari ini Tuhan mengundang kita. Maukah Anda menjadi bagian dari gereja impiannya? Menjadi gereja impian dari kekasih kita, Yesus Kristus. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Shalom. Luar biasa pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Beri kemuliaan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mungkin banyak yang masih mengikuti kegiatan di kampung ya. Ada jalan sehat. Tadi waktu saya berangkat juga masih ada beberapa yang masih ikut jalan sehat. Tapi Bapak Ibu Saudara ambil bagian yang terbaik. Pagi hari ini kita datang untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami tidak ada di tempat yang lain Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Biar setiap hari apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan, itu yang menyenangkan Engkau saja Tuhan. Ya Yesus Tuhan, Bapa, biar kiranya Tuhan Kau berkenan atas hidup kami Tuhan. Berkati ibadah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Dan biar Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Engkau Tuhan Allah yang bertahta atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Yesus. Oh. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Ya Yesus, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian.
kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Yesus, ini kami Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau saja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Ya Yesus Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Ya Yesus, ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami Tuhan. Oh ya Yesus Tuhan, biar hanya Engkau saja Tuhan yang disembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saya undang Bapak Ibu Jemaat bisa bangkit berdiri bersama-sama, tetap dalam hadirat Tuhan. Ya Yesus Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Yesus Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu. Ya Yesus, kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan Tuhan, kami rasakan
tatamu. Biar Engkau yang disembah, ya Yesus. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan, ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Oh ya Yesus Tuhan. Oh Jesus. Oh sembah dan puji duit tatamu. Kau yang layak disembah dan puji, ya Yesus. Sampai ke surga, sampai ke surga. Pujian kami sampai ke surga, ya Yesus Tuhan. Adalah hanya Kau Yesus kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab Dia Raja, sebab Dia yang layak disembah. Adalah Raja. Haleluya, haleluya. Ya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik dari hidup kami Tuhan, yaitu meninggikan Engkau saja Tuhan, menyembah Engkau saja Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan atas tempat ini terjadi Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas tempat ini Tuhan. Setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau jawab Tuhan. Setiap apapun yang menjadi kerinduan hati kami, setiap sakit kami dipulihkan, setiap sakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Raja Tuhan atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau ya Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat. Amin. Luar biasa bahwa Tuhan sajalah yang kita sembah. Mari kita besarkan Tuhan dan layak dipuji Dia. Yes.
yang di sini sudah percaya terima kemenangan yang dari Tuhan? Wow, luar biasa. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Tunggu dulu, coba kasih tos kanan kirinya. Hei kamu umat pemenang loh. Yes, katakan haleluya, haleluya. Kita menang dari segala masalah, kita menang dari segala penyakit, kita menang dari segala apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Amin, amin. Mari setiap kita yang sudah terima kuasa Tuhan, kita lebih sorakan lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yeay! Tujuan mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Amin. Yeay. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Bersama-sama berlarilah, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima hari ini Tuhan. Terima kuasa-Mu Tuhan. Yes. Kami terima kemenangan. Tangkap. Kau sediakan. Yes. Tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Katakan dengan imanmu, mari kita terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, asik. Yes, ini Tuhan iman kami Tuhan. Kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi.
pasti mujizat pun terjadi. Terima mujizatnya. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Yeay. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Oh, Jesus. Amin. Luar biasanya Tuhan Allah kita. Sudah terima mujizat Tuhan pagi hari ini. Amin. Yes. Haleluya. Mari saya persilahkan duduk kembali. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Apapun Tuhan keadaan kami Tuhan. Engkau Allah yang pelihara setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan musim berganti Tuhan. Tapi Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Kau selalu pelihara hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, setia-Mu Tuhan tak akan pernah padam Tuhan atas hidup kami. Ya Yesus. Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lenyap di hidupku. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Yesus Tuhan. Lebih luas dari samudra,
habis di hidupku. Terima kasih Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas Dari samudra, terima kasih Tuhan. kebaikan-Mu Bapa Baik Tuhan, takkan dalam hidup kami habis Tuhan. di hidupku. Kau Tuhan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami Tuhan. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas Dari samudra, ini kami Tuhan. kebaikan-Mu Ini pengakuan kami, Tuhan, Bapa di hadapan-Mu, Tuhan. takkan habis Ya di Yesus. hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lagi-lagi katakan Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku Saya undang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri bersama-sama, tetap dalam hadirat Tuhan. lebih luas Ya Yesus Tuhan, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Syukur tak terbatas tak kasih-Mu. terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Bersyukur. Sembah Dia, Oh, haleluya. Ku sembahkan Dia Tuhan. terima kasih Aku untuk bersyukur setiap kepadamu karena kasih setiamu. ya Yesus. Ku sembahkan ya Tuhan. Oh, tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang sepertimu. Yesus. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Tanpa kehadiran-Mu, maka ibadah ini akan sia-sia. Mari Allah Roh Kudus, Engkau hadir. Ku sembahkan ya Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus. Inatagaya ramatayase. Kau yang Imamalapatagaya layak ramayase. disembah. Nekete Segala keralaya. kemuliaan bagimu. Jesus. Itagaya ramayase.
tengah-tengah kami dan memberkati jemaat-Mu pagi hari ini. Aku rindu kasih setia-Mu. Haleluya. Ya Yesus. Aku mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kalau pagi ini kami sedang beribadah, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Kami tahu ini adalah anugerah yang Engkau berikan di dalam hidup kami pagi hari ini. Kalau kami boleh bersorak-sorai mulut kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan, dan Engkau akan memberkati setiap kami. Ini adalah kasih setia-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami pagi hari ini. Terima kasih, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Aku mohon Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Urapan yang sama juga Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Aku mengundang Engkau Allah Roh Kudus, Engkau selalu hadir dan memberkati kami semuanya. Dan sekarang segala kuasa kegelapan roh-roh yang jahat, Engkau yang mengganggu jalannya firman ini diberitakan. Aku menolak Engkau, aku mengusir Engkau, aku perintahkan Engkau tinggal di luar. Engkau tidak boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku serahkan firman Tuhan pagi ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang pagi ini kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi ini judulnya adalah bekerja dengan hati, ya. Bekerja dengan hati itu bekerja dengan, bukan bekerja dengan tindakan, tapi dengan hati, tahu ya. Kita akan membahas ini nanti panjang lebar tentang bekerja dengan hati, ya. Bekerja dengan hati ini nanti akan, wah ini kurang kelihatan ya, enggak apa-apa. Saya akan ambil di Efesus 6 pasal 6 ayat 5 sampai 8. Jadi cuma 4 ayat ya. Bekerja dengan hati. Kita langsung aja kita masuk ke pendahuluan. Bisa di next pendahuluan. Nah, saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan saja ya. Simak aja. Ya, ini ya. Jika Kolose menekankan Tuhan sebagai bos kita, Kolose yang dimaksud di sini adalah jemaat di Kolose, ya. Ini Rasul Paulus, dia menginjil di Asia Kecil, ya. Salah satunya di Kolose. Kolose itu di Asia Kecil, ya. Nah, jika Kolose menekankan Tuhan sebagai bos kita atau majikan, ya. Pagi ini kita tidak bicara tentang Kolose, tapi tentang Efesus. Efesus menekankan sikap hati dalam bekerja. Ini di Efesus, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di sana. Dia menekankan tentang sikap hati yang akan kita bahas pagi hari ini ya, tentang sikap hati ya. Paulus menulis kepada hamba-hamba agar mereka taat bukan karena terpaksa. Mereka taat nurut kepada pekerjaan mereka bukan karena terpaksa, bukan ya. Tapi karena sikap hati yang mengasihi Tuhan ya. Tetapi dari hati yang mengasihi Tuhan atau mengasihi Kristus. Nah, di era di mana banyak orang bekerja hanya untuk konten, pencitraan dan validasi ya. Di zaman sekarang ini ya, dulu pun juga sama, ada orang yang bekerja karena validasi atau pencitraan, artinya bekerja hanya karena untuk dilihat ya. Kalau enggak dilihat ya kerjanya ya sak-sae, kira-kira seperti itu ya. Di zaman sekarang pun juga banyak seperti itu. Tapi firman Tuhan ya menegur untuk kembali kepada integritas hati. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh seperti kita bekerja untuk Tuhan. Nah, ini tidak mudah saudaraku, karena Tuhan kan nggak bisa dilihat. Nah, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita supaya kalau kita bekerja dengan siapa saja, bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, atau mungkin saudara punya usaha sendiri, bekerjalah dengan hati yang mengasihi Kristus. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang bekerja dengan hati. Itu apa? Bekerja dengan hati itu apa? Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, ya. Nah, pertama adalah melayani dengan hormat dan ketulusan. Bekerja dengan hati itu adalah bekerja yang melayani dengan hormat, ya. Kita kalau bekerja ya, kita harus melayani dengan hormat ya.
Baik itu kepada atasan kita, majikan kita, atau dengan sesama kita. Kita harus menghargai, menghormati mereka ya, dengan tulus hati, dari hati ya, dengan tulus ya, dan tulus melayani dengan hormat dan tulus. Nah, di Efesus 6 ayat 5 ya, saya bacakan, ini sudah diketik di sini ya, terlalu kecil ya. Nah, enggak apa-apa ya, saya bacakan aja ya. Atau mungkin bisa ditampilkan di Efesus 6 ayat 5 biar agak besar ya. Ditampilkan di LCD. Nah, ini ya. Hai hamba-hamba, ya hamba-hamba. Ini Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Efesus ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus supaya hamba-hamba taat kepada tuannya yang di dunia ini dengan takut dan gentar. Jadi kalau kita bekerja dengan orang, ya harus ada rasa perasaan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Tulus dari dasar hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kepada Kristus. Nah, ini ceritanya demikian saudaraku ya. Pada waktu itu bisa dikembalikan di PPT-nya lagi ya. Pada waktu itu 2000 tahun yang lalu ya, jemaat di Efesus, jemaat yang pekerja rendahan ya, pekerja rendahan kalau dulu itu bisa disebut sebagai budak ya. Sekarang pekerja rendahan. Rasul Paulus itu ingin mengangkat derajat mereka ya. Supaya ingin mengangkat derajat mereka, Rasul Paulus itu menasehati kepada jemaat, dia mengatakan hamba-hamba ya. Dia mengatakan hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini. Rasul Paulus mengatakan kalau kamu bekerja, kamu taat hormat kepada Tuanmu dan kepada sesamamu. Artinya kepada rekan sekerjamu, kamu juga harus taat, menghargai, menghormati. Ya, menghormati. Supaya apa? Supaya dengan demikian mereka kerjanya akan semakin baik dan mereka akan dihargai. Itu maksud Rasul Paulus ingin mengangkat derajat mereka. Nah, lanjut Bapak Ibu ya, dengan hati dimulai dari sikap hormat, kehormatan kepada atasan, rekan sekerja dan pekerjaan itu sendiri. Jadi hormat bukan kepada atasan saja, tetapi pada rekan sekerjanya, teman-teman sekerja kita harus juga hormat. Ya, lanjut di next. Ya. Orang yang bekerja dengan hati tidak meremehkan pekerjaan, tidak merendahkan pimpinan, dan tidak bekerja dengan bersungut-sungut, artinya bekerja dengan senang hati ya, dengan senang hati, ketulusan hati membuat kita melakukan yang terbaik bahkan untuk hal-hal yang kecil. Nah, ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus supaya kalau bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh ya. Mungkin kita bertanya, kalau saya tidak bekerja di kantor atau di perusahaan, mungkin ada yang bekerja sendiri ya, ibu-ibu rumah tangga punya usaha kecil-kecilan atau usaha punya warung atau punya rumah makan atau punya apalah ya. Ya kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh seperti kita bekerja untuk Tuhan ya. Layanilah orang-orang yang ada di tempat itu dengan baik seperti kita bekerja untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi intinya kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab ada seorang tokoh bernama Daniel. Daniel ini adalah orang buangan ya. Saudara mungkin sudah pernah melihat, dengar kisah ini ya, orang buangan Daniel ini. Daniel ini dia bekerja di kerajaan Babel di Nebukadnezar, dia dengan sungguh-sungguh ya. Dia kerja sampai dia dipakaikan sampai ke 2-3 generasi. Karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh si Daniel ini ya. Nah, seandainya ya, kalau kita anak-anak muda terutama ya, besok kalau anak-anak muda bekerja di pemerintahan misalkan, anak-anak muda di tempat ini bisa bekerja seperti Daniel dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati saudaraku, oh luar biasa. Maka tidak ada negara yang korupsi ya. Kalau di suatu negara ya, mereka yang bekerja di pemerintahan seperti mereka bekerja untuk Tuhan, pasti di suatu negara itu akan berhasil ya. Karena tidak ada korupsi, manipulasi, itu tidak ada karena mereka takut akan Tuhan.
Nah, bagaimana di Indonesia ini? Saudara bisa menyimpulkan sendiri, ya kan? Jadi kalau kita bekerja sungguh-sungguh seperti kita bekerja untuk Tuhan, maka pekerjaan itu akan menjadi baik. Kalau di suatu negara, negara itu juga akan menjadi baik karena bekerja seperti untuk Tuhan, seperti Daniel, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisakah kita bekerja seperti untuk Tuhan? Tuhan kan tidak kelihatan, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita tadi di Efesus 6 ayat 5 supaya kalau kita bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kagum sekali saudaraku ya. Saya kagum sekali dengan kisah cerita tentang Sadrah, Mesah dan Abednego. Saudara tahu ya kisah ini ya. 3 orang ini juga termasuk orang buangan, tapi dia punya iman yang luar biasa ya. Nenek moyangnya mengajarkan supaya Sadrah, Mesah dan Abednego ini dia taat ya. Taat tidak menyembah kepada Allah lain, kepada patung, dia hanya menyembah kepada Allah Yahweh. Ketika dia ada di kerajaan Babel, raja memerintahkan untuk menyembah patung, Sadrah, Mesah dan Abednego ini dia tidak mau. Dia begitu taat sekali. Nah, bisakah saudara dan saya sekarang melakukan ketaatan? Kalau firman Tuhan pagi ini mengajar kita kalau kita harus bekerja seperti bekerja untuk Tuhan, bisakah kita melakukan? Tuhan kan tidak bisa dilihat. Biasanya orang ya kalau mau bekerja ya, bekerja seperti untuk Tuhan kalau ada sesuatunya, mungkin gajiannya akan ditambah, kenaikan pangkat, pasti kita akan sungguh-sungguh. Nah, kalau tidak ada kenaikan pangkat, gaji sama dengan mereka, masih UMR, masihkah kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh? Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kalau kita bekerja di mana saja, di kantor, di perusahaan, atau kita punya usaha sendiri, kerjakanlah seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya, di dunia ini ya banyak sekarang orang yang bekerja ya. Ini bukan anak-anak Tuhan ya. Saya rasa bukan anak Tuhan ya. Mereka punya usaha ya supaya cepat kaya, caranya bagaimana mereka memalsukan usahanya ya. Saya pernah membeli obat keramas ya. Biasa kalau kita mandi keramas itu kalau habis keramas kan rambutnya malah tambah sejuk ya. Itu setelah saya keramas rambutnya gatal semua saudaraku. Jadi rupanya obat keramasnya itu palsu. Setelah saya lihat di televisi, di siaran berita, ternyata obat keramas yang saya pakai itu ternyata palsu dan orangnya sudah ketangkep. Ya. Belakangan ini saudara mungkin sudah pernah lihat ya, ini sudah viral, ada pemalsuan oli di suatu luar pulau ya. Dan sudah ketangkap juga. Saya percaya orang-orang ini bukan anak-anak Tuhan. Dia melakukan apa saja, dia tidak takut. Ya, bahkan sama pemerintah pun tidak takut, nanti kalau ketangkap tidak takut. Ujung-ujungnya dia mau cepat kaya. Pokoknya dia mau cepat kaya instan. Dia palsu barang-barang apa saja yang bisa dipalsu. Padahal dia tahu kalau ketangkap urusannya jadi panjang. Ya. Dia nggak berpikir sama seperti itu. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Ya, Alkitab mengajarkan pagi ini kalau kita bekerja, bekerjalah seperti kita untuk Tuhan. Ya. Kita tidak boleh melakukan itu. Mengapa mereka melakukan itu? Supaya mereka itu bisa cepat kaya, menjadi kaya ya. Cepat kaya, dia memalsu barang-barang ya. Kalau kita lihat sekarang ada pemalsuan oli ya, oli tahu ya, mungkin saudara sudah tahu ya, ini sudah viral sekali. Nah, kalau oli dipalsu kita dipakai, motor kita bisa rusak, mobil kita bisa rusak. Mereka enggak mau tahu ya. Yang penting dia bisa cepat kaya ya. Masih ingat saudara tentang Salomo ya. Salomo ini kan seorang raja yang kaya raya. Kekayaannya kalau sekarang itu tidak terhitung luar biasa. Emasnya tidak hanya 1-2 kintal, tapi bertonton, dia kaya sekali. Kaya sekali, istrinya dan gundiknya sampai 1000 ya. Istananya luar biasa, dia kaya, pokoknya kaya sekali. Tapi ingat di pertengahan hidupnya Salomo bisa berkata, semua adalah kesia-siaan seperti usaha menjaring angin. Ini orang kaya, raja yang kaya pada waktu itu saudaraku ya. Ini kalau dikeruskan uangnya sampai sekarang ini sudah ribuan triliun. Dia bisa berkata semua itu adalah sia-sia seperti usaha menjaring angin.
Ini seorang raja yang kaya. Ya, dia tidak minta kekayaan sama Tuhan, dia minta kebijaksanaan supaya dia bisa mengatur rakyatnya dengan baik. Tapi Tuhan memberikan bonus, dia bisa menjadi kaya raya. Tapi di pertengahan hidupnya dia bisa berkata, semua adalah sia-sia seperti usaha menjaring angin. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Yang tidak sia-sia cuma satu, takut sama Tuhan dan menuruti segala perintah-perintahnya. Itu Salomo, saudaraku ya. Luar biasa kan? Jadi apa yang dia dapatkan kekayaannya itu tidak berarti kalau tidak takut sama Tuhan. Nah, banyak anak-anak orang-orang zaman sekarang yang tidak mengenal Tuhan, dia ingin kaya. Padahal pada 3.000 tahun yang lalu orang sekaya Salomo aja sudah mengalami kekayaan sebegitu banyak, dia bisa mengatakan itu percuma kalau kamu tidak takut sama Tuhan. Salomo rupanya dia tahu ya. Salomo tahu bahwa manusia di akhir hidupnya ini pasti akan mati dan setelah mati tidak membawa apa-apa. Ya. Apa untungnya kalau dia mati, dia tidak takut sama Tuhan. Salomo tahu pada waktu itu, maka dia berkata di dalam pengkhotbah, takut akan Tuhan dan hidup menuruti perintah-perintahnya. Kita lihat ayatnya saja ya, bisa ditampilkan pengkhotbah pasal 1 ayat 14. Ya, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, ini Salomo, saudaraku ya. Segala sesuatu sia-sia seperti usaha menjaring angin. Yang tidak sia-sia itu apa ya? Adalah hati yang takut akan Tuhan. Bisa ditampilkan pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Ya. Akhir kata segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah adalah kewajiban setiap orang. Itu Salomo, dia bisa berkata demikian. Ini orang raja yang kaya, yang berhikmat, dia bisa berkata semua sia-sia kalau kita enggak takut sama Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan ya di dalam Efesus tadi, Efesus pasal 6, kalau kita bekerja, bekerjalah kita takut akan Tuhan. Entah kita bekerja di kantor, di perusahaan, kita punya usaha sendiri, ada rasa takut sama Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan menjadi kaya, takutlah akan Tuhan. Karena itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak takut sama Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya sangat senang sekali melihat Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu sedang beribadah. Saudara tahu bahwa kalau kita pagi ini tidak ada di tempat yang lain, tapi ada di rumah Tuhan, itu adalah anugerah. Ya, ini anugerah ya. Saya tunjukkan ayatnya nanti ya. Ini adalah anugerah, kita bangun tidur bisa minum ya 1 gelas air, kita bisa menghirup udara. Ini adalah anugerah. Dan anugerah ini diberikan saudara dan saya pagi ini. Gunakan kesempatan ini untuk beribadah, mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Kita akan lihat ayatnya sekali lagi ya. Di Pengkhotbah 3 ayat 13. Pengkhotbah 3 ayat 13. Nah, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payah, itu juga adalah pemberian Allah atau anugerah. Nah, saat ini kita bangun tidur ya, kita masih bisa sehat, kita masih bisa minum ya, kita masih bisa menghirup udara. Ini adalah pemberian Allah atau anugerah. Maka saudara memanfaatkan kesempatan ini untuk beribadah mencari Tuhan karena saudara takut akan Tuhan ya. Dan apa yang kamu kerjakan ya, kerjakanlah ya semua untuk Tuhan. Ya, saya acungkan jempol pagi ini buat saudara. Kalau saudara tidak di tempat lain tapi ada di rumah Tuhan, menggunakan kesempatan ini, anugerah ini untuk beribadah kepada Tuhan. Maka firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan apapun juga lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Itu nasihat dari Rasul Paulus di Efesus pasal 6, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka aplikasinya di poin yang pertama ini adalah Tuhan itu melihat hati ya. Tuhan melihat hati. Ya. Di poin yang kedua ya,
Lanjut di poin yang kedua ya. Yang kedua ya, tidak bekerja untuk pencitraan. Pencitraan itu bekerja untuk apa itu, kalau dilihat orang ya. Jadi anak Tuhan tidak boleh kita bekerja karena pencitraan kalau dilihat orang aja ya. Jadi kalau nggak dilihat ya kerjanya ya sah-sah itu. Ini sini ada gambar CCTV ya. Kalau zaman dulu zamannya Rasul Paulus kan nggak ada CCTV ya. Sekarang banyak CCTV di kerjaan, di kantor, di gereja juga ada. Sini ada CCTV ini ya. Di jalan-jalan juga ada supaya bisa terkontrol ya. Apa yang dia kerjakan bisa dilihat ya. Nah, kita tidak boleh bekerja karena pencitraan ya, karena pencitraan. Kita tidak boleh sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh bekerja karena pencitraan ya. Kita akan lihat ayatnya di ayat yang ke-6 ya, yang ke-6 ya. Ini terlalu kecil, mungkin bisa ditampilkan lebih besar lagi ya. Ayat yang ke-6. Efesus 6 ayat yang ke-6 ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Saya ulang ya, pelan-pelan ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Kita menyenangkan hati orang ya, karena di depan mereka. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus, siapa? Saudara dan saya. Kita ini sebagai hamba Kristus, anak-anak Tuhan yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita bekerja di kantor, di perusahaan, atau kita kerja sendiri, jangan karena pencitraan, karena dilihat orang, loh ini ya, loh ya sregep ya, baik ini dan sebagainya. Tapi karena dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Nah, ini pesan dari Rasul Paulus ya. Supaya kalau kita ada di mana saja, lakukanlah seperti kita melakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Kita ini beda, kita nggak sama dengan orang dunia yang tidak mengenal Yesus. Kita nggak sama loh saudaraku. Kita ini anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita nggak sama. Kita ini adalah terang dunia dan garam dunia. Jadi cara kerja kita pun juga harus beda. Kalau mereka bekerja karena pencitraan, karena dilihat orang, biar kelihatan baik ya, mungkin supaya gajinya dinaikkan, pangkatnya dinaikkan, maka mereka berpura-pura, mereka melakukan sesuatu supaya kelihatan baik karena pencitraan, saudaraku. Tapi kita tidak demikian ya. Kita tidak bekerja untuk pencitraan, tapi karena kita bekerja seperti kita untuk Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini terang dunia. Firman Tuhan mengatakan kamu itu terang dunia, kamu itu garam dunia. Jadi nggak sama. Saudara dan saya ini nggak sama dengan mereka. Ya, walaupun Tuhan tidak melihat kita, ya, bos kita tidak melihat kita, ya, pemimpinan kita tidak melihat kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan yang akan memberikan upah kepada kita. Ingat ya, Tuhan yang akan memberikan upah kepada kita. Nanti akan kita bahas di poin yang ketiga yang terakhir ini. Nanti akan saya tunjukkan ayatnya. Kalau saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, walaupun bos kita tidak melihat, orang lain tidak melihat, Tuhan nanti yang akan mengupahi kita. Maka pesan dari Rasul Paulus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus, saudara dan saya hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya. Inilah penyakit generasi yang haus validasi. Bekerja hanya saat dilihat rajin, hanya saat difoto, direkam CCTV seperti gambar ini ya. Ya, kebanyakan zaman sekarang mereka bekerja karena validasi, ya, karena pencitraan, ya, karena mereka dilihat. Tapi anak Tuhan, saudara dan saya, jangan seperti itu. Kalau saudara bekerja, ya, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Walaupun kita nggak dilihat, aku ini ada yang melihat, satu pasang mata di surga, yaitu Tuhan yang melihat kita. Dan saudara nanti akan diberi upah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara masih ingat ya kisah cerita tentang Yusuf ya, yang dicatat di Kejadian 39. Yusuf ini adalah seorang yang rajin dia bekerja ya.
Dia bekerja melakukan apa saja pekerjaan yang diberikan kepada majikannya, dia melakukan seperti untuk Tuhan. Walaupun Yusuf pernah difitnah, akhirnya masuk ke dalam penjara. Tapi di dalam penjara ini Tuhan akan memproses Yusuf sehingga Yusuf dinaikkan derajatnya menjadi orang kedua di Mesir. Karena dia bekerjanya itu baik, bagus seperti dia bekerja untuk Tuhan. Saudara kan tahu kisah ceritanya ya, akhirnya Yusuf dijadikan orang kedua di Mesir. Karena dia punya kerja yang bagus sekali. Demikian saudara dan saya, kalau kita bekerja, kita melakukan seperti untuk Tuhan, tidak karena kita dilihat oleh majikan kita, oleh bos kita melakukan untuk Tuhan, Tuhan nanti yang akan menaikkan derajat kita. Ya, suatu hari saudara nanti akan dibuat beda sama Tuhan, karena kita ini adalah terang dunia, kita ini garam dunia, tidak menggelapi, kita ini menerangi saudara, beda, kita enggak sama. Ya, kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita enggak sama dengan mereka. Mereka kalau bekerja mereka bisa bohong ya. Bisa tadi yang saya ceritakan bisa membuat memalsu produk-produk, ya sudah itu mereka ya, itu mereka ya, karena mereka takut miskin tapi tidak takut sama Tuhan. Tapi kita terbalik ya, kita takut sama Tuhan dan kita percaya orang-orang yang dipelihara Tuhan nanti Tuhan akan membuat kita ini akan beda ya. Mereka bekerja apapun dihalalkan ya, karena mereka takut miskin tapi mereka tidak takut sama Tuhan. Tapi kita ini beda, kita ini garam dunia, kita ini terang dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kagum kepada anak-anak muda di tempat ini. Kalau ini sudah bulan berapa ya, bulan Agustus ya, September, Oktober, November. Biasa kalau mendekati Natal anak-anak muda ya jemaat ini kan jualan baju pre-love ya, baju bekas yang layak dipakai dijual. Saya pernah lihat di Kedondong itu ya, sama Bro David itu ya di Kedondong. Kadang-kadang kalau malam minggu di depan sini ya jualan ya bajunya itu ya. Ya ewer-ewer gini ya, 5.000, 10.000, penglaris Tanjung Impul, barang laris uang kumpul ya, kira-kira seperti itu ya. Dan ada yang beli 5.000, 10.000, saya lihat dapat uang berapa bro? 400.000, dikumpulkan untuk siapa? Untuk pekerjaan Tuhan. Nah itu saya acungkan jempol ya. Mereka tidak bekerja untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Nah nanti lihat upahmu nanti akan besar di surga. Sekarang tidak terlihat, besok tidak terlihat, bulan depan tidak terlihat, tapi satu saat ya, jeripayamu itu tidak akan pernah sia-sia karena engkau melakukan semuanya untuk Tuhan ya. Jadi ada saatnya saudara itu nanti ada satu saatnya menuai apa yang kamu kerjakan kalau kamu mengerjakan semua itu untuk Tuhan ya. Saya salut dengan anak-anak muda ya, dan saya percaya apa yang kamu lakukan itu pasti akan menuai hasilnya. Tuhan akan memberkati engkau ya. Mungkin sekarang tidak terlihat, tidak ada apa-apa, betul. Tapi satu hari kelak, ingat kata-kata saya, Tuhan akan memberkati anak-anak muda kalau kamu melakukan semuanya itu seperti engkau melakukan untuk Tuhan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah ya, seperti kata Rasul Paulus, apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Dan upahmu nanti akan besar di surga ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk ke poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga. Nah, lihat ini ya poin ketiga ya. Saya bacakan, saudara perhatikan ya. Melayani seperti untuk Tuhan ya. Perhatikan, melayani ya. Tadi kita bicara tentang bekerja ya. Kalau saudara bekerja di kantor, di perusahaan ya, di perusahaan ya, bekerjalah untuk Tuhan. Sekarang perhatikan, melayani seperti untuk Tuhan. Seperti tadi anak-anak muda sini kan melayani semua ya. Ada yang jadi WL, jadi tamburin, main keyboard ya, Bro David, ya main gitar ya, si Paskah main ngedrum. Kita harus melayani seperti untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan ya. Saya jelaskan ya, gereja ini ada oleh karena Tuhan ya. Saudara masih ingat kata-kata almarhum Bapak Joni Iskandar gembala kita ya. Dia pernah berkata, dia pernah mendapatkan visi misinya bahwa dia dalam mimpinya itu ada kapal bahtera besar ya. Dan Pak Joni itu disuruh mengemudikan. Dan bahtera itu ternyata tempat ini saudaraku.
Ternyata tempat ini walaupun sekarang jumlahnya belum ada ribuan, tapi itu visi yang diberikan oleh gembala kita ya. Kita percaya itu satu mimpi yang benar-benar dari Tuhan, bukan terus kebetulan, tidak. Saya yakin ya, itu dari Tuhan ya. Karena Tuhan juga bisa bicara lewat mimpi. Kalau zaman dulu perjanjian lama Tuhan bisa banyak bicara tentang bicara melalui mimpi ya. Dia bicara kepada almarhum Bapak Joni, dan sekarang Bahtera ini adalah tempat ini. Dan tempat ini dulu belinya masih murah ya. Kalau tidak salah 500 lebih sedikit lah 1 meternya. Sekarang sudah jutaan ya, puluhan juta ya. Tapi saya rasa juga dibilang murah sih juga enggak lah ya. Itu kan sudah 20 tahun lebih, uang segitu dulu kan juga banyak. Kita beli di sini 1 miliar lebih itu juga menggeh-menggeh saudaraku ya. Jadi uang segitu juga banyak ya. Jadi menurut saya apa yang Tuhan berikan dalam gereja ini saya rasa cukup berharga sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mempercayakan gereja di tempat ini. Nah terus sekarang siapa yang mengelola? Apa gembala? Ya, gembala mengelola tempat ini, yang memimpin kita semuanya. Tapi sebenarnya bukan hanya gembala saja, saudara semuanya yang ada di tempat ini, khususnya anak-anak muda. Tuhan percayakan kepada kamu untuk mengelola Bahtera ini, gereja ini, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan berkata ini miliknya seseorang, ini miliknya gembala. Tidak, Tuhan yang berikan tempat ini. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada tempat ini, saudaraku. Saya sudah membayangkan, mikir dulu uang segitu juga banyak, golek juga angel ya. Tuhan yang mempercayakan tempat ini, dan saudara semuanya, Bapak Ibu, anak-anak muda khususnya, yang disuruh Tuhan untuk mengelola tempat ini. Kalau saudara punya bakat keyboard, musik ya, ngedrum, WL singer, saudara dipercayakan Tuhan untuk mengelola gereja ini ya, bukan orang lain. Saudara ini nanti yang akan meneruskan generasi penerus gereja ini, anak-anak muda. Jadi Tuhan yang memerintahkan tidak secara langsung untuk mengelola gereja ini. Jadi saudara kalau ke gereja jangan datang terus pulang. Ini gereja miliknya Tuhan, saudara disuruh mengelola gereja tempat ini, saudaraku. Jadi Tuhan sudah percayakan kepada kita semuanya. Jadi saudara harus tahu, ini Tuhan yang berikan. Saya di sini tidak hanya duduk manis di sini ya, tapi saya harus bekerja, melakukan seperti untuk Tuhan, melayani seperti untuk Tuhan, saudaraku ya. Nah ini saudara harus tahu ya. Saya garis bawahi, saudara anak-anak muda, saudara diberi tanggung jawab untuk mengelola gereja ini, saudaraku ya. Anak-anak muda, nanti kalau sudah tua-tua yang sudah enggak pantas lagi, ya saudara nanti yang akan mengelola gereja ini. Yang bagian musik ya, tadi ya saya lihat anak-anak muda musik, saudara nanti yang akan meneruskan ya, bukan orang-orang lain. Tuhan sudah menunjuk saudara, sekarang sudah mulai terlihat ya, anak-anak muda ada di asyir, dari apalah ya di tempat ini. Saudara yang akan melayani tempat ini ya, melayani seperti untuk Tuhan. Kita akan lihat ayatnya di ayat yang ke-7 ya. Di sini terlalu kecil ya, mungkin bisa ditampilkan ayat 7 ya. Dan dengan rela menjalankan pelayanan, perhatikan ya, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, perhatikan ya, saya ulangi ya. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Artinya saudara di tempat ini melayani di gereja ini, saudara ditugaskan oleh Tuhan. Cuma Tuhan kan tidak ngomong dari surga, anakku ya, siapa si A si B, kamu di sini ya, enggak ya. Tapi dengan firman ini saudara sudah tahu sekarang ya, saudara anak-anak muda, yang tua, yang semua ibu-ibu, saudara ditugaskan untuk melayani Tuhan ya. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Saudara disuruh Tuhan melayani tempat ini. Ini adalah anugerah. Tidak setiap orang bisa melayani Tuhan. Kalau saudara di tempat ini pagi hari ini firman Tuhan berkata bahwa saudara melayani Tuhan ya, itu suatu anugerah.
bukan untuk manusia. Ingat, saudara itu beda, nggak sama dengan orang dunia. Saudara garam dunia, saudara terang dunia. Saudara dan saya ini tidak sama, ora podo dengan mereka. Kita ini anak-anak Tuhan, harus melayani Tuhan di tempat ini. Saudara adalah terang dunia. Ya. Biasanya kalau kita yang mau melayani kan kalau ada sesuatunya ya, simbiosenya, timbal baliknya ya. Tapi walaupun kita nggak ada timbal baliknya, ya mungkin saat ini tidak kelihatan ya. Kelihatan apa yang harus aku lakukan, walaupun besoknya tetap, bulan depan besok masih tetap seperti ini. Tapi kalau engkau melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan upah kepadamu. Anak-anak muda yang masih kecil-kecil di tempat ini, nanti satu hari mereka akan menjadi besar ya. Nanti kamu akan melayani Tuhan, entah kamu jadi penari ya, anak muda yang masih kecil ini ya, Sinok Syabani ya, saya pernah berkunjung kepada beliau. Ya, nanti kamu ada di tamburin melayani Tuhan tempat ini. Ya ini miliknya kamu. Tuhan percayakan kepada kamu untuk mengelola di gereja ini. Ini kecil tapi nanti kalau 5 tahun lagi kan sudah menjadi besar. Ada yang jadi main keyboard, anak-anak muda, anak-anak perempuan sekarang sudah mulai main keyboard ya. Saya lihat anak-anak muda sekarang sudah dilatih sama Brunoel ya, bagus Brunoel, saya salut melihat Anda ya, Anda melayani semua untuk Tuhan ya. Kalau dulu keyboardnya kan kita pinjam dari pusat ya, dulu ya. Noel belum di sini tahun 2000. Nah sekarang anak-anak muda sudah mulai melayani musik, walaupun laki maupun perempuan, ya enggak bisa enggak apa-apa. Ya kalau lama-lama dilatih terus kan mereka jadi ahli. Seorang ahli itu saudaraku ya, itu berawal dari tidak bisa loh saudaraku ya. Kalau sudah lihat ya orang-orang yang pemain band yang luar biasa, pemain musik. Apa dulunya waktu main pertama pegang keyboard, pegang gitar, pegang ban langsung bisa? Enggak bisa, grotal geratul salah kabeh. Tapi dilatih terus, lama-lama dia menjadi seorang ahli. Ya. Jadi enggak apa-apa. Penari-penari tempat ini dulu apa ya bisa? Pertama ajar ya mungkin tangannya bisa keseleo, ini keseleo ya. Tapi lama-lama, wah jadi saya lihat penarinya bagus. Lama-lama jadi bagus. Saudara dilatih ya sama Brunoel ya. Yang musik-musik enggak apa-apa, enggak bisa enggak apa-apa. Nanti lama-lama kan bisa sendiri. Segala sesuatu diawali dari tidak bisa dan menjadi bisa pada nantinya. Untuk siapa? Melayani seperti untuk Tuhan. Dan kamu akan diberkati oleh Tuhan ya. Bukan manusia yang memberkati engkau, tapi untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada satu kisah nyata ya. Seorang ibu ya, ibu ini hanya lulusan SMA. Dia bekerja di salah satu perusahaan ya. Kan ibu ini orang anak Tuhan, dia bekerja seperti dia bekerja untuk Tuhan, melakukan semua pekerjaannya dengan baik, jujur ya. Ini kisah nyata ya. Akhirnya majikannya dia tahu, dia dinaikkan pangkatnya, gajinya otomatis naik dan dia sekarang menjadi bagian pimpinan. Ini hanya seorang ibu yang lulusan hanya SMA, yang dipimpin itu ada yang S1, S2. Karena apa? Dia bekerja melakukan seperti untuk Tuhan. Tuhan yang memberikan upah bukan manusia ya. Memang yang naikkan pangkat dia, gaji mereka adalah manusia, tapi Tuhan yang menggerakkan mereka ya. Kita lihat ayatnya ya. Bisa diteruskan ya, teruskan ya. Di next ya. Nah, ini ya. Ini ayat 8 ya, di ayat 8 ya. Atau mungkin bisa ditampilkan sini aja ya, supaya lebih jelas ya. Nah, ayat 8 ya, di ayat 8. Kalau saudara ya melakukan semua untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Perhatikan ayat ini menjadi klimaksnya di firman Tuhan pagi hari ini. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, hamba dan orang merdeka tahu ya, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Artinya kalau saudara hidupmu melayani Tuhan, kamu bekerja di kantor, kamu bekerja di perusahaan, kamu seperti melayani untuk Tuhan walaupun tidak dilihat orang, tidak karena pencitraan, kamu karena Tuhan ya, kamu punya usaha sendiri ya, kamu melakukan juga seperti untuk Tuhan ya, maka Tuhan akan membalasnya. Tuhan akan memberkati saudara ya. Tuhan akan memberkati. Seperti ibu tadi dia melakukan seperti untuk Tuhan, dia ada kenaikan gaji, kenaikan pangkat, semua karena Tuhan yang akan membalasnya. Jadi anak-anak muda khususnya engkau tidak sia-sia. Kalau engkau dipercaya Tuhan untuk ada di tempat ini bukan kebetulan,
Tuhan nanti yang akan memberkati engkau di masa mudamu. Nanti engkau akan melayani yang bagian tamburin, bagian musik ya, atau bagian apa saja. Lakukan semua itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara dan saya ini adalah beda. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Saudara tidak sama dengan mereka yang ada di sana. Kita beda, kita anak Tuhan. Ketika kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, melayani semuanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan membalasnya. Ya, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan upah kepadamu. Ya, percayalah firman Tuhan ini bisa dicatat, dibaca berulang-ulang kali. Kalau engkau melayani seperti melayani untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan membalasnya, saudaraku ya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapakku yang di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan, dan firman-Mu sudah menjelaskan bahwa apa yang kami lakukan dimanapun kami berada, kami lakukan semua untuk Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, firman-Mu menjelaskan secara gamblang kepada jemaat-Mu, ketika kami melakukan semua untuk Tuhan, baik pekerjaan kami, di kantor kami, di perusahaan kami, atau kami melayani Engkau di tempat ini Tuhan, ketika kami melakukan semua untuk Tuhan, maka Engkau akan memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih, tancapkan firman ini Tuhan di dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh benar-benar melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, dan kami serahkan jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Shalom, saya Michelle, mahasiswa semester 3 sekarang. Waktu saya lagi santai, tiba-tiba ada kakak tingkat WA saya. Dia bilang, Michelle, ini ada info lomba, kamu mau ikut nggak? Nah, ternyata itu adalah lomba teknologi ya. Dimana saya ini sebenarnya nggak terlalu paham soal teknologi. Tapi puji Tuhan, di situ ternyata tim kami tuh lengkap ya. Ada kakak tingkat yang dia ini jurusan IT, terus ada teman sepantaran saya, dia jurusan akuntansi. Jadi kakak yang IT ini dia, karena kami kan bikin game ya, dia yang bikin gamenya. Teman saya yang dari akuntansi ini, dia yang bikin rancangan keuangan, karena ini nanti diminta rancangan keuangannya. Dan saya sendiri dari jurusan psikologi, saya masukin teori psikologi ke dalam game tersebut. Karena ini adalah potential project, game yang diminta agar game ini tuh bisa nanti berguna di masa depan. Jadi kami semua ini saling melengkapi. Puji Tuhan, kami diberikan dosen pembimbing yang sangat-sangat kooperatif. Jadi ketika dirasa kami ini kurang, beliau langsung kasih kritik, kasih saran yang membangun. Kami ada kali ya tag video sampai 4 kali, karena video tentang produk kami ini harus pakai bahasa Inggris, full Inggris gitu. Akhirnya video harus disubmit, dan ternyata pengumumannya sampai pas Michelle jadi Bali, bahwa kami menang, kami masuk ke dalam daftar finalis, dan akan mempresentasikan hasil karya kami di depan para juri, pakai bahasa Inggris ngomongnya. Kami dikasih waktu untuk siapin presentasi hanya 2 hari, mepet banget memang. Di situ Michelle minta sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, nanti harus presentasi pakai bahasa Inggris. Michelle-nya nggak ngerti gimana, Michelle nggak gitu bisa bahasa Inggris Tuhan. Karena memang benar saya cuman bisa baca dan nulis, tapi untuk ngomong tuh agak kurang gitu ya. Tapi di situ Tuhan berjanji, Tuhan bilang, aku yang akan menyertai kamu, aku nanti duduk di sebelah kamu. Michelle percaya engkau menyertai Michelle. Kau sudah menyertai Michelle sampai kami bisa sampai finalis, engkau pasti juga menyertai kami saat presentasi nanti. Hari H presentasi, Michelle berdoa lagi sama Tuhan. Michelle minta dibantuin sama Tuhan. Akhirnya hari itu juga setelah presentasi, kami ada pengumuman pemenang. Di hari yang sama saat presentasi, jam yang beda. Di situ Michelle berdoa, Tuhan, kiranya kami menang Tuhan. Terus Tuhan bilang, iya namamu ada di daftar pemenang. Disebutin daftar pemenangnya. Udah lama kan kok nggak muncul-muncul kelompok kami. Saya mulai goyah tuh. Saya bilang, Tuhan tolong kiranya kami menang. Tuhan bilang, iya namamu ada di situ. Dan ternyata benar, kelompok kami menang juara 3. Puji Tuhan. Kepada semua yang mendengar, bahwa rancangan Tuhan itu tuh nggak ada yang tahu, tapi semuanya pasti indah. Karena Tuhan cinta banget sama kita. Karena Tuhan sayang banget sama kita semua. Kiranya kesaksian ini memberkati saya yang gak layak dilayakkan sama Tuhan dan dikasih kemenangan. Pengumuman sepekan. Ibadah doa pagi. Setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi di ruang ibadah GBI Lamtera. Worship Prayer Center, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah pujian dan penyembahan. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah GBI Lamtera. Bapak Ibu juga dapat mengikuti secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam ibadah Selamat Pagi Sahabat setiap hari Sabtu pukul 5 pagi secara online di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth Community. Kami mengundang setiap anak muda Lamtera untuk hadir dalam ibadah anak muda. Setiap hari Sabtu, pukul 6 sore. Di ruang ibadah GBI Lamtera. Ibadah Abil dan Teens Lamtera. Kami mengundang adik-adik Lamtera beribadah dalam sekolah minggu dan ibadah teens pada hari Minggu 30 Agustus 2026 dengan tema Aku Siap Melayani Tuhan. Adik-adik dapat hadir pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yerusalem, lantai 2. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam ibadah raya.
Setiap hari Minggu, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 7.15 pagi di YouTube GBI Lamtera. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah onsite pada ibadah pagi pukul 9 pagi dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu sekalian, kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu dapat menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore. Bapak Ibu juga dapat menghubungi hotline gereja di 087 832 253 032. Lamtera Connecting Faith, People and Business. Pertama, follow Instagram gereja di gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story Anda. Ketiga, ketik dan tandai Instagram gereja di gbi.lamtera.semarang. Keempat, beri hashtag atau tagar bersama GBI Lamtera. Mari kita bersama untuk memajukan setiap usaha kita bersama GBI Lamtera. Kami tidak hanya hadir untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam hal makanan. Lebih dari itu, setiap bisnis yang Bapak dan Ibu miliki, kami dukung dan doakan bersama. Melalui Lamtera Connecting Faith People and Business, kami percaya gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi ruang untuk saling menguatkan, bertumbuh, dan berdampak. Komsel bersama dengan tema Ketika Jiwamu Disegarkan, Berkat dan Mujizat Tuhan Dinyatakan oleh hambanya Bapak Gembala Gustaf Iskandar pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 6:30 malam secara online via Zoom. Kami mengundang seluruh Bapak, Ibu, dan anak muda yang sudah bekerja untuk hadir dalam Profesional Muda pada hari Kamis 3 September 2026 pukul 7 malam di ruang ibadah. Akan dilayani oleh Bapak Jonathan Budi dengan tema Handling Complaint. Sistem penerimaan murid baru KBTK Cahaya Negeri. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri siap memasuki KB atau TK, segera daftarkan pada SPMB gelombang pertama dengan fasilitas sekolah yang modern dan mendukung, serta gratis uang gedung pada gelombang pertama. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan hubungi nomor hotline yang tertera. Saya Pengikut Yesus, Chapter 3. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat menuntaskan Saya Pengikut Yesus Chapter 3 pada hari Sabtu 5 September 2026 pukul 8:30 pagi hingga pukul 4 sore. Bapak Ibu akan mendapatkan 2 kali coffee break, makan siang, dan sertifikat bagi yang sudah lulus Saya Pengikut Yesus Chapter 2. Biaya gratis, pendaftaran dibuka hingga hari Minggu 23 Agustus. Mari segera mendaftar pada nomor hotline yang tertera. Mari terus bertumbuh dalam kasih Yesus dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Saya minta waktunya sebentar. Saya mau menyampaikan tentang dana sosial. Minta tolong PPT-nya. Nah, ini mungkin satu program baru untuk gereja kita, tapi sebenarnya kita sudah ada diakonia ya Bapak Ibu. Cuma ini mau kita buat dari kita untuk kita. Jadi dana sosial ini untuk apa? Dana sosial ini sebagai bentuk kepedulian kita dalam satu anggota keluarga gereja GBI Lamtera. Bapak Ibu, dana ini nanti akan dikelola oleh gereja dan digunakan untuk kepentingan kita bersama. Jadi sekali lagi dari kita untuk kita, ya. Dana sosial ini hadir untuk semua kita yang membutuhkan dan kita saling membantu
ketika nanti ada keluarga kita, ada saudara kita yang mengalami kedukaan atau sakit gitu ya. Nah, tentu saja untuk satu program kita membutuhkan biaya. Nah, untuk dana sosial ini iurannya satu kepala, jadi kita hitungnya per kepala. Itu adalah 10.000 per bulan. Atau misalnya Bapak Ibu nanti keberatan 10.000 per bulan karena misalnya dalam satu kakak itu ada 5 anggota keluarga, Bapak, Ibu, dan 3 anak. Nah itu bisa dibayarkan 2.000 per minggu, ya, 2.000 per minggu. Nanti setiap anggota dari dana sosial ini akan ada kartu iuran. Jadi kita akan tulis, jadi sama-sama tahu gitu ya. Nah terus keuntungannya apa ketika mengikuti keanggotaan ini? Keuntungannya tentu saja kita menjadi lebih dekat ya, saling peduli satu sama lain, dan tentu saja ada santunannya ya. Untuk sementara santunannya kalau terjadi kematian itu adalah 1,5 juta. Mungkin tidak cukup besar, tapi cukup membantu. Dan ketika ada yang sakit, dirawat inap, nanti dapat 200.000. Nah, keanggotaan ini diperuntukkan untuk semua jemaat GBI Lamtera yang tertanam dan berkomitmen di GBI Lamtera. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengisi formulir pendaftaran, 1 kakak, 1 keluarga cukup 1, tapi nanti ditulis nama bapaknya, nama ibunya, dan nama anak-anaknya. Formulir nanti bisa diminta di Mistika, ya. Kemudian ketentuan santunan juga sama ya Bapak Ibu. Santunan hanya diberikan kepada anggota yang terdaftar di dana sosial, ya. Harapan kita semua sehat, kita semua panjang umur, diberkati Tuhan, tapi kita juga berjaga-jaga ya. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mendukung kegiatan ini. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh menghubungi saya, juga boleh menghubungi tim sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman lagi dari Pro-M ya. Jangan lewatkan profesional muda pada bulan September ini dengan tema handling complaint. Apa itu handling complaint? Nah, ada ini slide-nya. Handling complaint. Nah, kemudian apa sih pentingnya kita menangani keluhan dari customer dan bagaimana cara yang efektif dalam menangani keluhan ya. Sekarang banyak ibu-ibu yang ini ya, bisnis online dan sebagainya. Nah, ini akan sangat membantu bagi kita yang memiliki usaha jika ada komplain dari customer. Nah, kita akan belajar bersama-sama di profesional muda kali ini ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Jonathan selaku profesional toko retail modern dan terbesar yang ada di Indonesia. Jadi beliau ini sudah berpengalaman di bidangnya, sudah sering mengalami komplain ya Bapak Jonathan ya. Ya, jadi jangan lewatkan profesional muda pada tanggal 3 di bulan September jam 7 malam bersama dengan Bapak Jonathan. Karena ini kuotanya terbatas, jadi bisa segera mendaftar ke sekretariat. Terima kasih. Mungkin itu aja tambahan pengumuman dari Pro-M. Kemudian saya menyambut bagi jemaat baru yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di GBI Lamtera. Adakah saya akan memberikan postcard bagi jemaat yang baru? Adakah? Puji nama Tuhan, semuanya adalah jemaat yang setia. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri untuk ibadah pagi ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa buat persembahan. Bapa yang di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus.
kalau pagi ini kami membawa persembahan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, atau persembahan apa saja Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Maka kuduskan setiap persembahan kami dan berkatilah persembahan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan sudahi untuk ibadah pagi ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kami mau diberkati oleh Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kami. Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam semua usahamu. Dan Tuhan akan memberkati engkau di dalam rumah tanggamu. Suamimu akan takut akan Tuhan, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Dan kemanapun engkau pergi, Tuhan akan menyertai engkau sehingga kau tidak kekurangan suatu apapun. Dan sekarang pulanglah. Kiranya berkat yang kali Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Yes, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari pada tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi.